Pemirsa, Kelurahan Pondok Labu tercatat sebagai wilayah yang kasus demam berdarah dengue tertinggi di Jakarta Selatan. Nah, salah satunya faktor penyebabnya itu disebut karena termasuk ke dalam daerah padat penduduk. Kasus DBD di Jakarta meningkat drastis dalam sebulan terakhir. Hampir semua wilayah di Jakarta melaporkan peningkatan kasus DBD yang menyerang warga terutama di daerah padat penduduk. Di Jakarta Selatan, Kelurahan Pondok Labu tercatat sebagai wilayah dengan kasus DBD tertinggi. Selain karena banyak warga yang menghuni kawasan padat penduduk, Pondok Labu juga berbatasan langsung dengan Depok yang kasus DBD-nya juga cukup tinggi. Selain Pondok Labu, kasus DBD tertinggi di Jakarta Selatan juga tercatat terjadi di Jagakarsa dan Petukangan Utara. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan kenaikan kasus DBD di wilayah tersebut. Kawasan Pondok Labu tercatat sebagai daerah dengan kasus demam berdarah tertinggi di Jakarta. Nah, tercatat lebih dari ratusan kasus dialami warga selama seminggu terakhir ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini ya pemirsa terkait dengan peningkatan kasus DBD di Jakarta, sudah terhubung dengan kita ada rekan Lorenzius Lintang dan juru kamera Ade Sarman langsung dari Jakarta Selatan. Iya, Loren, hingga hari ini bagaimana jumlah kasus demam berdarah di tempat Anda melaporkan, Loren? Iya, selamat siang Julita. Memang dari Kelurahan Pondok Labu sendiri ini merupakan tercatat sebagai kasus penyumbang DBD tertinggi di Jakarta Selatan, di mana ini terdapat sebanyak 52 kasus ataupun 52 warga yang terjangkit demam berdarah dengue ataupun DBD dalam kurun waktu dari Januari hingga Juni 2022. Di mana tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari perwakilan dari pihak Puskesmas Pondok Labu, dan juga kami juga sempat mendapatkan informasi dari perwakilan dari pihak Puskesmas Kecamatan Cilandak begitu, memang menyebutkan begitu bahwa sampai saat ini begitu sudah tidak ada lagi warga yang sudah dirawat akibat dari penyakit DBD di Puskesmas Pondok Labu Jakarta Selatan. Di mana memang untuk diketahui memang Puskesmas dari Pondok Labu sendiri ini merupakan puskesmas yang melayani rawat jalan saja begitu, jadi tidak melayani rawat inap. Jadi memang ketika adanya warga begitu yang datang ke puskesmas dan menunjukkan gejala dari DBD sendiri, nanti akan diarahkan begitu ke puskesmas lain ataupun rumah sakit lain. Di mana tadi juga diinformasikan bahwa untuk pengambilan sampel sendiri begitu dapat diarahkan di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan ataupun rumah sakit umum daerah lainnya begitu yang ada di sekitar sini. Untuk diketahui begitu apakah benar warga tersebut memang merupakan warga yang terjangkit dari demam berdarah dengue ataupun DBD. Untuk diketahui juga memang dari pihak Puskesmas sendiri menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tingginya dari penyakit DBD begitu ditemukan di Pondok Labu sendiri. Ini karena memang salah satunya adalah padatnya kawasan yang ada di rumah masyarakat begitu yang ada di sekitar sini, dan juga tentunya terkait dengan intensitas curah hujan begitu yang tinggi dan tentunya tidak bisa diprediksi sehingga meningkatkan jentik-jentik nyamuk akibat dari DBD sendiri. Julita. Iya, Loren, hingga saat ini upaya apa saja dari pemerintah untuk bisa menangani untuk mengontrol lonjakan kasus ini? Ya Julita, memang upaya terus dilakukan oleh dari pihak Puskesmas begitu. Salah satunya adalah upaya penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait dengan adanya penyakit dari demam berdarah dengue DBD sendiri begitu, yang memang di Pondok Labu sendiri ini merupakan penyakit DBD atau penyumbang DBD tertinggi di Jakarta Selatan. Selain itu juga memang ada berkolaborasi juga dengan pihak dari pemerintah dan juga pihak dari masyarakat sendiri terkait dengan pemberantasan dari jentik-jentik nyamuk begitu yang ada di sekitar sini, dan juga tentunya upaya dari fogging juga terus dilakukan ketika memang diperlukan dan memang ketika dibutuhkan begitu akan dilakukan fogging khususnya kepada nyamuk yang mengakibatkan DBD sendiri. Tentunya kita harapkan begitu Julita,
dengan adanya upaya-upaya seperti ini dapat menurunkan kasus DBD sendiri, karena memang kita harus memperhatikan juga kasus penyakit-penyakit lainnya selain dari COVID-19, khususnya di DBD sendiri yang memang menderita masyarakat. Julita. Baik, Loren, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Lorensius Lintang dan juru kamera Ade Herman, langsung dari Puskesmas Pondok Labu, Jakarta Selatan.